de donasida pasanga pon Jesus i ala nong tangkas di ida sitong ni hatana i nang pinarga bagana isahado Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, firman Tuhan untuk kita pada hari ini mengarahkan kita, membimbing kita, dan juga memandu kehidupan kita supaya hidup di dalam kasih daripada Allah. Kita mengasihi Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Artinya totalitas kehidupan kita harus kita pakai untuk mengasihi Allah. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi Allah atau mengasihi Tuhan dengan segenap hati berarti menyerahkan segala proses pemikiran kita serta perasaan-perasaan dan keputusan-keputusan kepada Tuhan untuk dibentuk dan dituntun dan untuk dimanfaatkan demi tercapainya kehendak Tuhan. Itu yang dimaksud dengan segenap hati. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, apa yang dimaksud dengan mengasihi Allah dengan segenap hati? Mengasihi Allah dengan segenap hati adalah menyerahkan segala proses pemikiran serta perasaan-perasaan dan keputusan-keputusan kepada Tuhan dan dibentuk dan dituntun dan untuk dimanfaatkan demi tercapainya kehendak Tuhan. Artinya penyerahan perasaan pemikiran kita untuk tercapainya kehendak Tuhan. Lalu apa yang dimaksud dengan segenap jiwa, mengasihi Allah dengan segenap jiwa? Kata jiwa berasal dari kata bahasa Ibrani yaitu nefes. Dalam perjanjian lama tidak berarti unsur rohani abadi dalam diri manusia yang masih dalam bereksistensi sesudah meninggalkan tubuh waktu orang meninggal, melainkan berarti prinsip kehidupan. Jadi baik hewan dalam Kejadian 2:19 maupun manusia dalam Kejadian 2:7 disebut makhluk hidup, yaitu juga nefes hayah dalam kitab Kejadian, yaitu satu kesatuan fisik yang didiami dinamika kehidupan. Oleh karena itu arti daripada nefes yang paling konkret adalah peher. Mazmur 69 ayat 2, 105 ayat 18. Kemudian artinya meluas sehingga mencakup pengertian pernafasan. Ayub 41 ayat 12. Yang memasuki diri dan melalui lehernya dan akhirnya menunjukkan prinsip kehidupan manusia. Ulangan 12 ayat 23 dan juga Yunus 1 ayat 14. Bahkan manusia itu sendiri, kehidupan manusia harus benar-benar tunduk dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi dengan segenap jiwa mengarahkan tuntunan pemikiran, kehidupan, nafas ini harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa berarti menundukkan serta mengabdikan segala perasaan dan nafsu keinginan kepada kehendak Tuhan, sehingga segala potensi perasaan manusia menjadi sarana kehendaknya. Ini juga mengarah kepada bagaimana manusia itu potensi hidupnya itu mengarah pada kehendak Allah. Lalu yang ketiga, apa yang dimaksud dengan segenap kekuatanmu? Dapat kita bandingkan nanti dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 25. Bagaimana Raja Yosia diperkenalkan oleh pengarang kitab sejarah Deuteromistis sebagai satu-satunya raja yang hidup sesuai dengan tuntunan Torah seperti yang diuraikan dalam Ulangan 6 ayat 5 ini.
Jelaslah dari contoh Yosia itu bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan berarti bertindak sekuat tenaga untuk menegakkan hal-hal yang dituntut oleh Torah serta memberantas hal-hal yang dilarangnya. Jadi Bapak Ibu, sudah kita memahami apa yang dimaksud dengan mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Ternyata semua pemusatannya adalah bagaimana kehidupan kita dituntun untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita ini, jiwa kita ini, hati kita ini, kekuatan kita ini berpusat pada kehendak Tuhan. Tidak ada untuk hal-hal yang sia-sia atau bahkan yang dilarangnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudariku, sekarang kita diminta kalau kita benar-benar mengasihi Allah, maka hiduplah pada kehendak Allah. Kalau kita benar-benar mengasihi Allah, maka utamakan kehendak Allah dalam hidup ini di atas daripada segala kehendak kita. Maka mengutamakan kemuliaan Tuhan, pemujian kepada Tuhan dan kehendak Tuhan adalah bukti konkret dari orang-orang yang mengasihi Allah. Selamat mengasihi Allah. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap terima kasih Tuhan buat firman Tuhan, biar kami tetap tinggal di dalam kasih-Mu dan kami mengasihi Engkau. Kami tinggal di dalam Engkau Tuhan. Dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami boleh mengasihi Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kami ini berkenan di hadapan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.